Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihabuddin Nisam, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, di sini saya akan membahas kendala pendistribusian makanan bergizi gratis yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Thulab Kamulan. Sebelumnya mohon izin untuk diperkenankan mewawancarai Bapak Madah selaku Ustadz yang ada di madrasah ini, yaitu tentang kendala pendistribusian MBG yang ada di sekolah ini, yaitu apakah ada kendala-kendala yang signifikan yang perlu untuk ditangani Bapak. Alhamdulillah selama ini proses MBG di FIUB dan Thulab itu sangat berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala pendistribuannya itu pasti ada saja, terutama di jumlah itu terkadang juga ada kurang satu dua, tapi setiap ada kendala yang seperti itu bisa langsung konfirmasikan kepada dapur MBG. Terus kalau pendistribusian tentang kendalanya terutama di waktu pendistribusian. Di waktu pendistribusian itu biasanya berbenturan dengan jam belajar. Jadi pada saat itu sangat mengganggu sekali dalam proses belajar karena waktunya belajar terus masih makan. Kemudian apakah ada solusi terkait masalah-masalah yang ada itu Bapak? Alhamdulillah selama ini komunikasi sangat baik antara madrasah sama dapur MBG, sehingga di dalam menyelesaikan itu langsung dapat dikonfirmasikan dan bisa sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Kemudian apakah MBG di sini sudah memenuhi standar makanan bergizi Bapak? Selama ini menurut yang kami lihat, yang dimakan oleh anak-anak itu sudah terpenuhi, termasuk dari buah-buahan, termasuk dari susu. Susu itu terkadang susu coklat sama susu putih. Terus juga lauknya itu juga cukup lumayan, tapi biasanya itu di selera anak itu biasanya kan khusus, sehingga kadang anak cuma dimakan lauknya saja, tidak dimakan keseluruhannya, dimakan buahnya. Tapi persiapan dari MBG sendiri itu sebetulnya sudah cukup lumayan, alhamdulillah. Kemudian selama MBG berjalan ini apakah ada dampak positifnya Bapak? Menurut hemat kami yang kami lihat itu ya sangat positif sekali untuk anak-anak itu. Mestinya biasanya jajannya itu terlalu banyak sehingga sekarang masih bisa dikurangi gara-gara MBG, terus makannya bisa terkontrol oleh kesehatan dari yang disediakan oleh MBG. Jadi anak-anak makan itu bisa sangat terkontrol. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Saya selaku alumni dari madrasah ini mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadikan siar yang lebih bagus. Sebelumnya mohon izin untuk diperkenankan mewawancarai Bapak Madah selaku Ustadz yang ada di madrasah ini, yaitu tentang kendala pendistribusian MBG yang ada di sekolah ini, yaitu apakah ada kendala-kendala yang signifikan yang perlu untuk ditangani Bapak. Alhamdulillah selama ini proses MBG di FIUB dan Thulab itu sangat berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala pendistribuannya itu pasti ada saja, terutama di jumlah itu terkadang juga ada kurang satu dua, tapi
setiap ada kendala yang seperti itu bisa langsung dikonfirmasikan kepada dapur MBG. Terus kalau pendistribusian tentang kendalanya terutama di waktu pendistribusian. Di waktu pendistribusian itu biasanya berbenturan dengan jam belajar. Jadi pada saat itu sangat mengganggu sekali dalam proses belajar karena waktunya belajar terus masih makan. Kemudian apakah ada solusi terkait masalah-masalah yang ada itu, Bapak? Alhamdulillah selama ini komunikasi sangat baik antara madrasah sama dapur MBG sehingga di dalam menyelesaikan itu langsung dapat dikonfirmasikan sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Kemudian apakah MBG di sini sudah memenuhi standar makanan bergizi, Bapak? Selama ini menurut yang kami lihat yang dimakan oleh anak-anak itu sudah terpenuhi, termasuk dari buah-buahan, termasuk dari susu. Susu itu terkadang susu coklat sama susu putih. Terus juga lauknya itu juga cukup lumayan, tapi biasanya itu di selera anak itu biasanya kan khusus sehingga kadang anak cuma dimakan lauknya saja, tidak dimakan keseluruhannya, dimakan buahnya. Tapi persiapan dari MBG sendiri itu sebetulnya sudah cukup lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selama MBG berjalan ini apakah ada dampak positifnya, Bapak? Menurut hemat kami yang kami lihat itu ya sangat positif sekali untuk anak-anak itu. Mestinya biasanya jajannya itu terlalu banyak sehingga sekarang masih bisa dikurangi gara-gara MBG, terus makannya bisa terkontrol oleh kesehatan dari yang disediakan oleh MBG. Jadi anak-anak makan itu bisa sangat terkontrol. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Saya selaku alumni dari madrasah ini mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadikan siar yang lebih bagus. Sebelumnya mohon izin untuk diperkenankan mewawancarai Bapak Madah selaku Ustadz yang ada di madrasah ini, yaitu tentang kendala pendistribusian MBG yang ada di sekolah ini, yaitu apakah ada kendala-kendala yang signifikan yang perlu untuk ditangani, Bapak? Alhamdulillah selama ini proses MBG di FIUP dan Kulak itu sangat berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala pendistribuannya itu pasti ada saja, terutama di jumlah itu terkadang juga ada kurang 1-2, tapi setiap ada kendala yang seperti itu bisa langsung dikonfirmasikan kepada dapur MBG. Terus kalau pendistribusian tentang kendalanya terutama di waktu pendistribusian. Di waktu pendistribusian itu biasanya berbenturan dengan jam belajar. Jadi pada saat itu sangat mengganggu sekali dalam proses belajar karena waktunya belajar terus masih makan. Kemudian apakah ada solusi terkait masalah-masalah yang ada itu, Bapak? Alhamdulillah selama ini komunikasi sangat baik antara madrasah sama dapur MBG sehingga di dalam menyelesaikan itu langsung dapat dikonfirmasikan sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Kemudian apakah MBG di sini sudah memenuhi standar makanan bergizi, Bapak? Selama ini menurut yang kami lihat yang dimakan oleh anak-anak itu sudah terpenuhi, termasuk dari buah-buahan,
termasuk dari susu itu terkadang susu coklat sama susu putih, terus juga lauknya itu juga cukup lumayan, tapi biasanya itu di selera anak itu, karena selera anak itu biasanya kan khusus, sehingga kadang anak cuma dimakan lauknya saja, tidak dimakan keseluruhannya, dimakan buahnya. Tapi persiapan dari MBG sendiri itu sebetulnya sudah cukup lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selama MBG berjalan ini, apakah ada dampak positifnya, Bapak? Menurut hemat kami yang kami lihat itu ya sangat positif sekali untuk anak-anak itu. Mestinya biasanya jajannya itu terlalu banyak sehingga sekarang masih bisa dikurangi gara-gara MBG, terus makannya bisa terkontrol oleh kesehatan dari yang disediakan oleh MBG. Jadi anak-anak makan itu bisa sangat terkontrol. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Saya selaku alumni dari madrasah ini, mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Masnya apa mahasiswa UIN 1? Iya, saya mahasiswa. Oh iya. Ini sebelumnya saya minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait di sini kan di sekolah-sekolah kan ada program MBG dari Pak Prabowo. Nah, menurut Masnya itu apakah ada dampak positifnya? Ya, kalau dampak positifnya ada, kayak orang tua tidak perlu mengeluarkan uang banyak-banyak buat sahur atau buat jajan. Dan MBG kan dari namanya aja udah makanan bergizi, ya loh. Jadi otomatis kan ya intinya makanannya itu ya diusahakan yang bergizi, walau kadang enggak. Oh, begitu ya? Ya, ya. Terus menurut Masnya itu apakah MBG itu sudah memenuhi makanan bergizi? Menurut saya kalau makanannya mungkin kalau snack-snacknya bergizi, tapi kalau makanannya enggak. Soalnya dari video-video yang viral itu kayak gimana ya, caranya bikin makanan itu yang kotor dan cuci wadahnya itu tidak memenuhi standar. Oh, begitu ya. Berarti itu tadi termasuk dampak negatif ya? Iya, negatif. Yo, sekian, terima kasih ya Mas waktunya. Sudah, makasih Mas.